seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Bidan Wira. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing dengan kalian tentang bagaimana cara mengatasi keputihan. Nih, pasti di sini teman-teman sering kan mengalami keluhan keputihan, baik itu keputihannya banyak, sering, berbau, tidak. Tapi teman-teman nggak tahu nih bagaimana keputihan yang normal dan bagaimana yang tidak normal atau yang berbahaya. Nah, sebelumnya keputihan itu ada dua macam nih teman-teman. Ada keputihan yang normal dan juga ada keputihan yang tidak normal atau yang patologis. Keputihan yang normal itu keputihan kita seperti biasanya yang sering terjadi biasanya pada saat masa subur. Biasanya saat kita sedang dalam masa subur itu juga mengalami keputihan, tetapi keputihannya masih fisiologis atau keputihan yang normal, yaitu cirinya itu lendirnya bening atau tidak lengket, seperti seperti ingus suaranya, seperti ingus yang bening, itu keputihan yang normal. Tetapi ada juga keputihan yang tidak normal jika keputihannya warnanya berubah, misal warnanya hijau, kuning, atau bahkan seperti susu basi, kental seperti susu basi, dan juga bau serta gatal. Nah, jika teman-teman mengalami keputihan yang berubah warna, yang warnanya hijau, kuning, bau, dan gatal, itu berarti keputihan teman-teman tidak normal karena terjadi karena adanya infeksi bakteri dan jamur. Ciri-cirinya, kalau keputihannya karena infeksi jamur itu biasanya dia kental seperti susu basi dan warnanya itu bau dan serta sangat gatal. Tetapi kalau infeksi bakteri biasanya warna keputihan itu warna kuning atau hijau serta disertai juga rasa gatal gitu. Lalu ada beberapa cara nih, ada cara alami untuk mengatasi keputihan dan juga cara secara medisnya. Apabila dengan cara alami ada beberapa tips. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan misfi. Nih teman-teman, jadi harus saat buang air kecil atau saat buang air besar, saat mandi itu harus bersih, saat ceboknya itu harus bersih. Boleh nggak sih Bu Bidan menggunakan sabun antiseptik, misalnya sabunnya khusus misfi? Boleh, tetapi tidak boleh terlalu sering, karena apabila terlalu sering nanti bisa menyebabkan pH atau keasaman pada misfi kita itu tidak sesuai dengan pH-nya, yang menyebabkan bakteri baiknya yang ada di bagian misfi itu ikut mati. Lalu yang kedua yaitu menjaga kelembapan. Nah, biasanya ini lebih sering ke masalahnya ke ibu yang berat badannya berlebih. Nah, apabila berat badannya berlebih, biasanya di bagian paha, itu di bagian perut ke bawah itu akan sering lembab dan sering berkeringat. Nah, itu yang menyebabkan jamur atau bakteri bertumbuh lebih cepat. Sebaiknya apabila berat badannya berlebih itu diatasi dengan cara berdiet atau menurunkan berat badan. Lalu yang kedua yaitu cara mengatasi adalah pakaian, terutama pakaian dalam. Sebaiknya jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, dan juga jangan menggunakan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat, karena itu juga menyebabkan terjadinya penekanan pada bagian organ misfi yang menyebabkan keputihan serta lembab yang menyebabkan infeksi jamur dan bakteri. Yang kedua, yang selanjutnya biasanya cara mengatasi keputihan juga itu memang seperti tidak elok, tapi ini cara yang lebih ampuh atau lebih efektif untuk mengurangi kelembapan atau mengatasi keputihan, yaitu saat tidur tidak menggunakan celana dalam. Kenapa? Karena saat tidur tidak menggunakan celana dalam itu mengurangi kelembapan pada bagian misfi sehingga mengurangi untuk keputihan. Lalu
cara alami yang selanjutnya itu menggunakan daun sirih. Jadi daun sirihnya 3-4 lembar itu direbus sampai warna airnya berubah menjadi hijau kecoklatan, lalu digunakan untuk mencuci miswi. Tapi tidak boleh sering dilakukan, bisa 2-3 kali seminggu itu sudah cukup. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan kunyit diparut lalu diperas, itu diminum sehari boleh sampai 2 kali itu untuk mengurangi keputihan tadi. Nah, itu beberapa tadi cara alami untuk mengurangi keputihan. Tetapi jika sudah menggunakan cara alami itu keputihannya belum juga sembuh, tak kunjung juga sembuh, itu sebaiknya periksa ke tenaga kesehatan, mau ke bidan boleh, ke dokter juga boleh. Kenapa ditakutkan? Karena infeksi jamur dan bakteri yang sudah patologis. Karena kalau sudah patologis itu nanti infeksinya bisa menyebar, bisa ke mulut rahim, bahkan bisa ke rahim, yang bisa menyebabkan resiko yang lebih serius. Jadi sebaiknya diperiksakan ke tenaga kesehatan. Biasanya apabila dia infeksinya karena jamur, nanti akan diberi anti jamur oleh dokter atau bidan, serta kalau kena bakteri juga akan diberi antibiotik. Nah, itu tadi teman-teman beberapa cara untuk mengatasi keputihan. Ada 2 cara ya tadi ya, ada yang cara alami dan secara medis. Cara alami yaitu yang pertama itu menjaga kebersihan miswi dengan cara sering mencuci miswi atau saat cebok itu harus benar-benar bersih. Lalu yang kedua menjaga kelembapan. Yang ketiga yaitu menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat. Yang keempat, tidak menggunakan celana dalam saat tidur. Yang kelima yaitu menggunakan daun sirih dengan cara untuk membersihkan miswi atau untuk cebok bisa dilakukan 2-3 kali seminggu. Yang keempat yaitu kunyit, itu dengan cara diparut dan diminum, boleh diminum sehari bisa 1-2 kali. Nah, sedangkan cara mengatasi keputihan secara medis adalah berkonsultasi dengan dokter atau bidan, lalu nanti akan diberi anti jamur atau antibiotik untuk infeksi yang terjadi karena keputihan. Nah, itu tadi teman-teman beberapa cara untuk mengurangi keputihan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, boleh silahkan komen di kolom komentar atau boleh DM di Instagram saya. Nanti di sana juga bisa meminta nomor WhatsApp saya, nanti bisa konsultasi secara pribadi dengan saya melalui WhatsApp. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.